Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat sehat dan nikmat hidup kepada kita sampai hari ini. Selawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta kepada para keluarga, sahabat hingga pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan beberapa konsep dasar ekonomi teknik, di mana untuk anggota kelompok kami sendiri, yaitu yang pertama saya sendiri, Muhammad Haikal Aldrin, yang kedua Dori Dozan, yang ketiga Radesa, yang keempat Bambang Prayono, yang kelima Muhammad Desman Aryan. Itulah kelompok dari kami yang akan membahas tentang beberapa konsep dasar ekonomi teknik di sini. Baiklah, selanjutnya, untuk pembahasan selanjutnya yaitu pokok bahasan. Untuk pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama, ilustrasi dan konsep ekonomi teknik. Yang kedua, pengambilan keputusan pada ekonomi teknik. Yang ketiga, konsep ongkos dalam ekonomi teknik. Jadi, kami akan membahas tentang tiga ini ya. Kami akan membahas tentang 3 materi ini. Dari 5 orang kami akan membahas tentang 3 materi ini hingga selesai. Selanjutnya, langsung saja untuk ilustrasi dan konsep ekonomi teknik. Secara umum, analisis ekonomi teknik bisa dikatakan sebagai analisis dari suatu investasi teknik. Tujuan dari analisis ini untuk menilai kelayakan suatu proposal investasi teknik. Jadi di sini membicarakan investasi ya. Jadi membicarakan tentang penanaman modal di sini jika kita membicarakan tentang investasi. Nah, untuk keputusan bisa ada 2 macam di sini. Yang pertama adalah keputusan ya atau tidak. Yang kedua adalah pemilihan alternatif terbaik. Nah, hal ini dilakukan apabila ada sejumlah alternatif yang layak. Namun perusahaan ingin menjalankan salah satu yang dianggap paling baik. Nah, pada ilustrasi di atas, pengambilan keputusan harus melakukan kajian alternatif yang dianggap paling menguntungkan perusahaan. Jadi, perusahaan tidak mau rugi, tentu perusahaan akan memikirkan suatu cara agar mendapatkan suatu keuntungan ya. Itu prinsip dari perusahaan. Nah, untuk bisa melakukan evaluasi kinerja ekonomi, pada umumnya dibutuhkan yaitu estimasi biaya investasi yang harus dikeluarkan. Nah, pada umumnya biaya investasi ini terjadi di awal, walaupun tidak selalu demikian. Jadi menentukan biaya-biaya awal, ya, walaupun tidak sepenuhnya biaya awal itu dikeluarkan di awal ya. Nah, untuk yang kedua itu estimasi biaya-biaya operasional dan perawatan di tahun-tahun ketika proyek sudah mulai operasi. Yang ketiga, estimasi nilai sisa sistem pada saat sudah mau diganti atau sudah tidak digunakan lagi. Yang keempat, estimasi lamanya sistem bisa beroperasi atau umur ekonomis, estimasi tingkat suku bunga yang menggambarkan perubahan nilai uang dari waktu ke waktu. Jadi, untuk melakukan suatu evaluasi dari kinerja ekonomi teknik, kita harus memperhatikan 5 konsep dari estimasi biaya ini. Nah, jadi jika kita sudah menentukan biaya-biaya awalnya berapa, biaya-biaya operasionalnya berapa, estimasi nilai sisa itu berapa, estimasi lamanya sistem bisa beroperasi itu berapa, dan estimasi tingkat suku bunganya berapa. Nah, hal-hal seperti ini sangat penting. Karena apa? Itu dapat menentukan berkembangnya suatu perusahaan. Nah, jadi kajian ekonomi teknik tidak selalu hanya dilihat dari aspek finansialnya saja ya. Untuk proyek-proyek pemerintah, pertimbangannya bukan sekadar mana yang paling murah atau menghasilkan.
pendapatan paling tinggi, tetapi juga bisa dilihat dari mana yang memberikan manfaat tertinggi pada masyarakat atau mana yang menciptakan dampak negatif terkecil bagi masyarakat. Bahkan untuk kajian ekonomi teknik sektor swasta pun sudah semakin penting ya. Kriteria lain seperti dampak lingkungan dan dampak sosial juga dipertimbangkan dalam hal ini. Ya. Jadi jika kita ingin membangun suatu perusahaan, kita harus memikirkan aspek-aspek seperti yang kita jelaskan tadi. Dampak ke masyarakatnya apa, kan? Apakah menghasilkan dampak negatif atau positif, kan? Seperti itu. Itu kita harus kaji-kaji lagi untuk menentukan perusahaan itu sendiri. Karena jika jangan sampai ada yang dirugikan, baik perusahaan itu sendiri maupun lingkungan dari sekitar perusahaan itu sendiri. Ya, mungkin sekian untuk pembahasan tentang ilustrasi ekonomi teknik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita itu Dori Dazan. Pada Dori Dazan kami persilakan. Nah, di sini saya akan meneruskan presentasi dari Saudara Haikal. Nah, di sini pengambilan keputusan pada ekonomi teknik. Pengambilan keputusan pada ekonomi teknik hampir semua berkaitan dengan penuntutan yang terbaik dari alternatif yang bersedia. Pengambilan keputusan ini terjadi ada dua faktor, yaitu faktor pertama, biasanya setiap investasi atau proyek bisa dikerjakan dengan lebih dari satu cara, sehingga harus ada proses pemilihan. Yang kedua, karena sumber daya yang bersedia untuk melakukan suatu investasi selalu terbatas, sehingga tidak semua alternatif bisa dikerjakan. Namun harus dipilih yang paling menguntungkan atau yang menimbulkan dampak negatif dan ditimbulkannya. Nah, selanjutnya di sini seperti hal pengambilan keputusan pada ekonomi teknik harus dari mendapatkan alternatif yang terbaik, perbandingan langkah-langkah yang secara umum dan langkah-langkah yang ekonomi teknik. Hampir semua pengambilan keputusan dimulai dari adanya ketidakpuasan terhadap suatu hal, adanya penguatan terhadap suatu kebutuhan, sehingga pembuatan keputusan merasa perlu untuk melakukan secara yang berkaitan dengan hal itu. Proses pengambilan keputusan akan berakhir dengan rencana untuk yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang. Ia juga akan bisa memberikan gambaran tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi seadanya. Variabel pengambilan keputusan bersama. 2. Tinjauan di atas akan menjadi pertimbangan seorang pengambilan keputusan, sehingga seorang manajer teknik sebagai pengambilan keputusan harus melihat ke depan maupun ke belakang berdasarkan informasi dari angkutan maupun ahli ekonomi teknik. Di sini presentasi saya selanjutnya akan disambung oleh kawan saya. Baiklah, di sini saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tentang presentasi kami yang berjudul konsep dasar dalam ekonomi teknik. Ada konsep ongkos dalam ekonomi teknik. Konsep yang berkaitan dengan ongkos itu mencangkup 4 hal. Yang pertama yaitu ongkos rata-rata dan ongkos marginal. Yang kedua yaitu ongkos siklus hidup. Yang ketiga ongkos langsung tak langsung dan juga overhead. Dan yang keempat ongkos tetap dan ongkos variabel. Ongkos siklus hidup. Ongkos siklus hidup atau life cycle cost dari suatu item adalah semua pengeluaran yang berkaitan dengan item tersebut sejak dirancang sampai tidak terpakai lagi. Nah, istilah item yang dimaksudkan untuk mempresentasikan berbagai hal seperti mesin atau peralatan. Ongkos siklus hidup bisa terdiri dari berbagai komponen, antara lain ongkos penelitian dan pengembangan, ongkos fabrikasi, ongkos operasional, ongkos perawatan, ongkos penghancuran, dan sebagainya. Ongkos
Ongkos siklus hidup didefinisikan sebagai kombinasi dari yang pertama yaitu ongkos awal, yang kedua ongkos operasional dan perawatan, serta yang ketiga ongkos disponal. Nah, ongkos awal dari suatu item adalah keseluruhan investasi awal yang dibutuhkan untuk mengadakan item tersebut dan tidak akan berulang selama masa pakainya. Sementara ongkos operasional dan perawatan adalah ongkos yang terjadi berulang-ulang serta diperlukan untuk mengoperasikan dan merawat item yang bersangkutan selama masa pakainya. Ongkos operasional biasanya terdiri dari ongkos tenaga kerja, ongkos bahan, dan ongkos-ongkos tambahan lainnya. Nah, apabila siklus hidup suatu item berakhir, maka ongkos pembuangan atau disposal akan terjadi. Ongkos disposal bisa terdiri atas ongkos tenaga kerja yang diperlukan untuk memindahkan item tersebut, ongkos pengiriman, dan berbagai ongkos lain yang berkaitan dengan pemindahan atau penghancuran suatu item. Nah, ini ongkos langsung, tak langsung, dan overhead. Ongkos langsung adalah yang dengan mudah bisa ditentukan pada suatu operasi, produk, atau proyek yang spesifik. Ongkos langsung terdiri dari ongkos bahan langsung dan ongkos tenaga kerja langsung. Sementara ongkos tak langsung adalah ongkos-ongkos yang sulit, bahkan tidak mungkin ditentukan secara langsung pada suatu operasi. Sementara ongkos overhead adalah ongkos-ongkos manufacturing selain ongkos langsung. Dengan demikian, ongkos tak langsung juga termasuk dalam ongkos overhead. Nah, pada gambar 1.3 tadi tampak pula bahwa harga pokok penjualan yaitu jumlah ongkos pembuatan sebuah produk setelah ditambahkan ongkos penjualan serta administrasi dan umum. Untuk mendapatkan keuntungan, maka harga jual harus diset lebih tinggi dari harga pokok penjualan. Harga pokok produksi adalah ongkos-ongkos yang terdiri dari ongkos langsung atau ongkos dasar dan ongkos overhead pabrik. Ongkos-ongkos overhead juga terjadi pada bagian umum, administrasi, dan juga penjualan. Ongkos tetap dan ongkos variabel. Pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan umum dan administrasi, pajak dan asuransi, depresiasi bangunan maupun peralatan, dan sebagainya hampir selalu bisa dikatakan tidak dipengaruhi besarnya oleh jumlah output yang dihasilkan oleh suatu sistem dalam jangka waktu tertentu. Ongkos-ongkos yang seperti ini yaitu yang besarnya tidak dipengaruhi oleh jumlah output atau volume produksi disebut ongkos tetap atau fixed cost. Ongkos variabel adalah ongkos-ongkos yang secara proporsional dipengaruhi oleh jumlah output. Ongkos bahan langsung dan ongkos tenaga kerja langsung adalah dua contoh dari ongkos variabel. Membuat 2 unit barang membutuhkan bahan 2 kali dibandingkan membuat 1 unit barang yang sama. Serapan jam-jam kerja operatornya juga 2 kali lipat dibandingkan dengan hanya memproduksi 1 unit barang. Di samping ongkos tetap dan ongkos variabel, banyak juga ongkos yang memiliki komponen tetap dan komponen variabel. Ongkos yang seperti ini disebut dengan ongkos semi variabel. Meninjau ongkos-ongkos yang terjadi pada pembuatan suatu produk, maka akan kita dapatkan suatu hubungan. TCX sama dengan VC plus VCX, di mana TCX adalah ongkos total untuk membuat produk sejumlah X, VC ongkos tetap, VCX adalah jumlah ongkos variabel untuk membuat X produk. Saya lanjutkan ongkos rata-rata dan ongkos marginal. Jadi ongkos rata-rata itu adalah rasio antara ongkos total dan jumlah output. Jadi rasio itu adalah perbandingan. Jadi untuk mencari ongkos rata-rata itu perbandingan antara ongkos total dengan jumlah output, atau secara matematisnya dapat dinyatakan dengan rumus ASI. ASI menyatakan ongkos rata-rata per unit sama dengan pembagian antara ongkos total untuk unit
dibagi jumlah output atau X. Ongkos rata-rata biasanya merupakan fungsi variabel dari jumlah output dan besarnya akan turun dengan naiknya jumlah output. Jadi besar turunnya jumlah output itu akan dipengaruhi oleh jumlah output. Hal ini disebabkan oleh semakin banyak output yang dihasilkan, maka ongkos tetap akan terdistribusi pada jumlah produk yang semakin banyak. Akibatnya ongkos tetap per satuan produk akan turun, yang berarti juga ongkos total per unit produk akan turun juga. Hubungan ini adalah prinsip dasar dan ekonomi yang disebut dengan skala ekonomis atau economies of scale. Apabila ongkos total dianggap fungsi kontinu dari output X, maka turunan dari ongkos total terhadap X disebut ongkos marginal atau dinyatakan MC. MC adalah ongkos marginal sama dengan pembagian DTC dibagi DX, pembagian ongkos total dan menyatakan turunan derivatif DX. Jadi ongkos marginal adalah ongkos yang diperlukan untuk meningkatkan satu unit output dari X pada tingkat output tertentu. Ongkos marginal untuk meningkatkan output dari 9 ke 10, maka TC 10 dikurang TC 9. Ongkos rata-rata dan ongkos marginal suatu tingkat output biasanya berbeda, apalagi ongkos marginal lebih kecil dari ongkos rata-rata per produk. Maka peningkatan jumlah output akan berakibat pada penurunan ongkos per unit produk. Demikian pula sebaliknya, bila ongkos marginal lebih besar dari ongkos rata-rata, maka peningkatan output akan mengakibatkan peningkatan ongkos per unit produk. Sekian dari presentasi saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah materi untuk konsep dasar ekonomi teknik ini. Jadi sudah kita ketahui bahwa seorang manajer ekonomi teknik itu lebih komplit dibandingkan seorang akuntan atau ekotek ya. Jadi di sini kita sudah ketahui bagaimana ilustrasi dari ekonomi teknik, bagaimana yang dimana ilustrasi ini menjelaskan bagaimana sih kita membayangkan suatu perusahaan untuk prospeknya ke depan, seperti itu. Dan juga kita sudah mengetahui di sini bagaimana sih ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan ya, yang harus dikeluarkan untuk ekonomi teknik itu sendiri. Nah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kepada Pak Bengawan kami ucapkan terima kasih. Dan kepada yang teman-teman semua, kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.